teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bentar lagi kita mau ibadah nih. Sebelum mulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Teman-teman, sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena sudah mengundang kami untuk datang ke hadirat-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena sudah senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Padahal kami adalah manusia yang tidak layak, yang sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu dari awal ibadah ini sampai kepada akhirnya agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan saya dan Anda, menyembuhkan dan memulihkan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan kepada kita. Ku naikkan syukurku. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati dan siapkan hati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan supaya kami bisa melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah kami, kegiatan online maupun offline. Tolong sertai supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin. Tuhan tolong sertai supaya semua orang dapat divaksin dan virus corona ini bisa cepat hilang dan kami bisa beraktivitas seperti sebelum virus ini ada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Leona, marilah kita menyanyikan lagu Allah Roh Kudus dan meminta kepada Tuhan kerinduan agar selalu dekat dengannya.
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengawalinya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik yang terus menyertai kami. Dan pagi ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami, tolonglah kami untuk bisa mengerti dan dengan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian melihat pohon yang mati? Apa ciri-ciri pohon mati? Ada yang bisa menebaknya? Ya, pohon yang mati biasanya dia akan kering lama-lama. Apakah pohon mati bisa tumbuh lebih tinggi? Iya, tidak bisa ya. Pohon mati akan kering, tidak bisa tumbuh. Lalu, Bu Ona mau menanyakan, apakah pohon yang mati itu bisa menghasilkan buah? Ya, betul. Pasti tidak bisa. Jadi, sesuatu yang mati, bukan hanya pohon ya, tapi juga binatang yang mati tidak bisa tumbuh, dia juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, pada minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang the gospel, yang menceritakan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, mereka mati. Mati bukan hanya secara fisik, mati juga secara rohani. Itu adalah upah dosa. Upah dosa ialah maut, ya. Kematian secara fisik dan secara rohani. Secara fisik ya semua kita punya usia tertentu untuk hidup di dunia ini dan pada akhirnya akan mati. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita sedih, tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan kehidupan kekal. Yang kedua adalah kematian secara rohani, dan ini yang tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya berbuat baik. Nah, mari kita lihat apa sih kematian rohani itu. Ya, kematian rohani adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengenali sesuatu yang baik. Seringkali kita akan terus-menerus memilih apa yang salah. Kematian rohani
juga membuat kita tidak menyukai untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita lihat dari Efesus 2 ayat yang ke-1 hingga yang ke-10. Ya, silakan para siswa bisa mempersiapkan Alkitabnya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Efesus 2 ayat yang ke-1 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, perhatikan di bagian ini Bu Ona membagi ayat-ayat ini menjadi 3 bagian ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, kemudian Efesus 2 ayat 4 sampai 9, yang terakhir adalah Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 3, Efesus 2 ayat 4 sampai 9, kemudian Efesus 2 ayat 10. Nah, renungan pada hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian seperti ayat-ayat itu. Yang pertama, kita akan melihat apa sih kematian rohani itu. Nah, ingat ya tadi Bu Ona mengawalinya dengan sebuah kisah, yaitu pohon yang tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa tumbuh karena dia sudah mati. Nah, mirip dengan itu, kematian rohani itu adalah sebuah analogi, sebuah istilah untuk menunjukkan bahwa seseorang itu sudah tidak bisa lagi merespon terhadap sesuatu yang baik dan benar. Dan dia sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah, seorang yang mati ini juga tidak bisa mencari gitu, karena dia tidak bisa merespon pada hal-hal yang rohani. Orang yang mati secara rohani pun tidak bisa mencari Allah. Nah, mungkin di antara kalian akan berkata begini, nah Bu Ona, ada kok orang yang bukan Kristen bisa berbuat baik gitu ya. Nah, mari kita perhatikan ya di dalam kitab Roma 3 ayat 10 sampai 11. Kalian boleh buka Alkitabnya, Bu Ona akan bacakan ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah berdosa, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ya. Semua orang telah menyeleweng, artinya begitu ya. Nah, apa artinya? Nah, di hadapan Tuhan sebenarnya perbuatan baik manusia itu tidak benar. Apa yang kita lihat baik itu memang baik secara kelihatannya ya, di luarnya baik. Tapi apa yang baik di hadapan Allah itu bukan sekedar yang kita bisa lihat. Misalnya, oh ada orang yang sedang sakit, saya mengunjungi. Baik enggak? Baik. Apakah itu perlu dilakukan? Perlu. Apakah itu adalah perbuatan yang mengasihi sesama? Betul, itu mengasihi sesama, dan kita pun wajib melakukannya. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan kebaikan kepadanya. Tapi perhatikan bahwa kebaikan yang kelihatan itu adalah ada 2 macam kebaikan, yang kelihatan dan yang berasal dari dalam, dari motivasi yang benar. Nah,
Allah itu menghendaki supaya setiap orang itu nilai baiknya itu bukan sekedar apa yang di luar. Karena yang di luar itu ibaratnya makanan itu kemasannya. Kualitas baiknya ada di dalam isinya, dalamnya. Nah, kalau begitu apa yang Tuhan inginkan? Bukan hanya kemasannya baik, bukan hanya perbuatan yang kelihatan yang baik, motivasinya mesti baik. Nah, motivasi baik itu apa? Kalau yang Allah ajarkan adalah begini anak-anak. Jadi di dalam kitab Markus itu dikatakan ada yang hukum utama, yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu adalah hukum yang terutama. Jadi ketika saya berbuat baik kepada orang, mesti baik motivasinya dari dalam. Nah, sekarang Bu Ona mau tanya, kalau kalian berbuat baik kepada seseorang, biasanya ya, kebanyakan orang berbuat baik, bukan hanya kalian, tapi kebanyakan orang berbuat baik kepada orang lain, apa motivasinya? Ayo, Bu Ona mau tanya. Oh iya, betul. Jadi ada yang berbuat baik karena berpikir gini, ya kan aku berbuat baik sekarang, supaya nanti aku ditolong orang kalau aku butuh. Nah, perhatikan ya, motivasinya apakah karena kita mengasihi Tuhan? Bukan, supaya saya ditolong. Lalu ada orang berbuat baik kenapa? Ya, saya berbuat baik ya karena kasihan. Kalau saya lihat orang bersusah hati, saya enggak menolong dia, saya merasa bersalah. Nah, perhatikan sekali lagi ya, rasa bersalah itu yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Sekali lagi, demi kenyamanan saya, supaya saya enggak dikejar rasa bersalah. Tapi apakah karena mengasihi Tuhan? Tidak selalu ya. Tidak semua orang bisa melakukan sesuatu dengan murni, tanpa embel-embel kenyamanan diri, atau orang lain akan membalas kebaikan diri sendiri, kebaikan saya. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, kemudian Bu Ona mau katakan bahwa orang yang mati secara rohani itu tidak bisa mencari Allah. Loh, masa Bu gitu ya? Nah, orang yang bukan orang yang Kristen itu juga berdoa. Nah, perhatikan sekali lagi ya, mencari Allah itu berbeda dengan mencari berkat Allah. Mencari Allah itu karena kita ingin mengenal Allah, karena kita menghormati Allah, betul-betul mengasihi Dia. Bukan karena minta berkatnya. Kebanyakan orang kenapa pergi beribadah? Karena mereka minta berkatnya Tuhan. Nah, itu orang yang mati secara rohani sering kali melakukan hal-hal yang rohani, tapi motivasinya kepada diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, mereka semua telah menyeleweng. Tidak cocok dengan garis yang Allah tetapkan. Nah, kemudian orang yang, kalau begitu orang hidup secara rohani itu seperti apa? Nah, nanti kita belajar ya. Kira-kira orang hidup secara rohani ya pasti kebalikannya. Orang ini akan rindu untuk kenal Tuhan dan tahu kehendaknya. Orang itu akan melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi karena dia mengasihi Tuhan. Melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena motivasi kembali kepada diri sendiri. Nah, kita masuk ke bagian kedua ya, apa yang disebut sebagai kehidupan yang baru, kehidupan rohani itu. Nah, Bona mau bacakan ayat dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, mari kita perhatikan, kalau kita mau hidup, memiliki kehidupan secara rohani, itu adalah inisiatif dari Allah. Allah yang kemudian memberikan kepada kita kerinduan itu, dengan cara melahirbarukan kita. Nah, perhatikan ya. Orang bisa hidup, manusia bisa hidup, beraktivitas di dunia ini pasti diawali dengan kelahiran, bukan? Orang bisa beraktivitas, menghasilkan sesuatu, menjadi produktif dalam kehidupannya, pasti semuanya itu diawali dengan kelahiran. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam tubuh jasmani kita, itu pun terjadi dalam tubuh rohani kita, dalam kehidupan rohani kita. Artinya,
ketika kita dulu mati karena kesalahan dosa kita, maka perlu Tuhan itu melahirbarukan kita. Melahirbarukan itu dengan cara apa? Roh Kudus itu memberikan kepada kita suatu kerinduan yang baru, keinginan hati yang baru, keinginan untuk mencari Allah, keinginan untuk mengenal Allah, keinginan dan kepekaan untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan karena egois, bukan karena diri sendiri, tapi murni karena Allah. Nah, itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah dilahirbarukan itulah, baru kita bisa merespon, oh, saya mau percaya Yesus, saya mau mengikut Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, bagian ini bagian yang kita tidak bisa lihat prosesnya, tapi hasilnya kita bisa lihat. Hasilnya apa? Setiap orang yang mendengar Injil bisa memiliki kerinduan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena di dalam hatinya Roh Kudus bekerja melahirbarukan dirinya. Dan dia menanggapi itu dengan cara, ya, mengaku percaya. Nah, Bu Ona akan ceritakan sebuah kisah tentang seorang yang bernama Nicky Cruz, ya. Nicky Cruz ini lahir di Puerto Rico, ya, Puerto Rico. Nah, dari kecil dia dibesarkan oleh orang tua yang kehidupannya itu tidak baik, ya. Orang tuanya itu menyembah roh-roh begitu, lalu seringkali dia menyiksa Nicky Cruz. Bahkan di usianya yang masih remaja, dia diusir keluar dari rumah. Lalu dia harus hidup di jalanan gitu. Dia harus cari makan di sana, dan dia akhirnya karena harus punya teman, harus punya komunitas, harus punya gerombolan gitu ya untuk survive. Karena kalau enggak, orang akan ngerjain dia. Maka dia bergabung dengan sebuah geng yang namanya Mau-Mau, ya. Bukan Mau-Mau bahasa Indonesia, ya. Ini Mau-Mau, ya, gengnya orang Puerto Rico. Nah, apa yang mereka lakukan? Karena mereka semua sama-sama rata-rata adalah remaja, mereka kemudian mabuk-mabuk kan, mereka bisa ngerampok, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang jahat, ya. Dan mereka dari yang kecil sampai yang besar itu mereka kemana-mana pasti pegang pisau, pegang sesuatu, pentungan kah, apakah senjata, gitu ya. Dan dia sudah belajar bagaimana caranya menusuk orang, membunuh, dan mereka semua saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, pada suatu waktu seorang yang bernama Bapak David Wilkerson itu datang ke daerah tempat mereka biasanya nongkrong gitu ya. Lalu dia melihat geng ini masih remaja-remaja, lalu mendekati anak-anak ini dan berkata, apakah kalian tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik gitu ya. Lalu mereka pertama-tama mereka kepingin dengar gitu, kehidupan yang lebih baik pasti mau gitu. Nah, Pak David ini menjelaskan bahwa kalian mesti kenal Tuhan, kalian mesti berubah, kalian perlu Tuhan ubahkan hidup kalian. Nah, ketika mendengar itu maka semuanya menolak, termasuk Nicky Cruz ini. Nah, satu waktu Pak David juga datang lagi dan ditolak lagi, didorong, diusir pokoknya dari tempat itu. Oh, Pak David enggak berhenti berusaha. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengundang Nicky Cruz dan teman-temannya ini untuk hadir dalam sebuah kebaktian gitu ya. Kebaktian, lalu Nicky Cruz datang, teman-temannya juga datang ya. Nah, pada saat itu Nicky Cruz tuh berpikir ya ada rasa menyesal, rasa bersalah. Orang ini kok baik gitu ya. Pada saat itu dia dan teman-temannya dipercaya oleh Pak David untuk mengambil kolekte ya, persembahan. Nah, pada zaman itu belum pandemi ya, jadi orang memberikan kolekte kan memasukkan uang ke dalam sebuah kantong gitu ya. Nah, Nicky Cruz dan teman-temannya dipercaya oleh Pak David ini. Teman-temannya mulai mikir, kan kita disuruh ngambilin uang, jangan dikasih ke Pak David dong, dibawa pulang gitu. Nah, Nicky Cruz enggak, jangan kasihkan gitu. Sampai satu waktu ada proses-proses itu yang terjadi, Nicky Cruz mulai rindu untuk dia bisa kenal Tuhan gitu ya. Nah, ketika dia mulai ada kerinduan itu, nah kita tahu itu adalah kelahiran baru yang Tuhan kerjakan dalam diri Nicky Cruz, dan dia tanya ke Pak David bagaimana caranya supaya dia bisa berubah. Dan saat itu Pak David kembali menjelaskan, kamu bisa berubah hanya dengan pertolongan Tuhan. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang baik dengan kekuatanmu sendiri. Nah, saat itu dia menerima Yesus dan dia berubah. Dan pada akhirnya dalam prosesnya Nicky Cruz menjadi seorang pembawa kabar kebenaran gitu ya bagi geng-geng yang ada di daerahnya dia. Kalian bisa search ya di internet. Memang dia
bukan lahir di zaman-zaman sekarang. Dia lahir di tahun 1930-an, tapi buku-bukunya tetap ada sampai sekarang. Kalau kalian mau tahu kehidupannya, mungkin di library, di perpustakaan ada buku yang judulnya Aku Tidak Akan Menangis Lagi, dan ada Run Baby Run. Itu bukunya Nicky Cruz menceritakan tentang proses bagaimana dia mengalami kelahiran baru dan pertobatan di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau hari ini Tuhan memberikan kerinduan kepada kalian untuk berubah, tanggapi dengan respon yang benar, datang kepada Tuhan, datang percaya kepada Kristus. Karena itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan menjadi ciptaan yang baru. Dan pada akhirnya kita mampu melakukan hal yang baik. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik menurut siapa? Baik menurut Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan segala sesuatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat, motivasinya harus baik untuk Tuhan. Bukan supaya kita dilihat orang. Bukan supaya kita dibalas orang. Yang ketiga, caranya baik. Yang keempat, tujuannya baik. Tapi awali segala sesuatu itu dari Tuhan. Nah, inilah tanda-tanda kita menjadi ciptaan yang baru. Diawali dari Tuhan, diakhiri juga untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih karuniamu kepada kami. Kami adalah orang yang sering kali cenderung berbuat jahat, berbuat salah. Dan karena itu ya Tuhan, kami ini dikatakan memiliki sebuah kematian secara rohani. Tapi kami bersyukur kepada Allah yang berkenan untuk menghidupkan kami secara rohani melalui karya salib Kristus. Kiranya ini terus mengingatkan kami ya Tuhan, mensyukurinya, bukan menjadi sombong, bukan menjadi orang yang gegabah mengambil langkah atau keputusan, tapi belajar untuk hidup, melakukan segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian kasih Tuhan boleh dipancarkan, dibagikan kepada orang lain melalui kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk penginjil Leona Margaret, dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Teman-teman, ibadah telah selesai. Tetap semangat dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you.